Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Fatonah dengan NPM 2213053096 dari kelas 2B Prodi PGSD Universitas Lampung, angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesulitan belajar, ciri-ciri anak kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, dan pengayaan. Nah, materi yang pertama yaitu kesulitan belajar. Menurut Betty Nurjanah 2016, kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan yang dialami oleh siswa dalam satu atau lebih dari faktor psikis yang mendasar, yang meliputi pemahaman atau penguasaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna dalam hal mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional, atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi siswa. Selanjutnya ada ciri-ciri anak kesulitan belajar. Menurut Jamaris Meryani, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah, dimaksudkan nilai yang didapat siswa di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil belajar yang diberikan dan juga selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan memiliki sikap negatif. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang kurang baik, contohnya seperti membolos, datang terlambat, dan juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Sering mengganggu teman-temannya di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya merasa sedih atau misal mendapat nilai yang rendah. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari tingkah laku yang berbeda dari setiap siswa merupakan suatu gejala kesulitan belajar. Adapun kesulitan belajar adalah siswa yang menunjukkan hasil belajar yang rendah. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Lambat dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan belajar. Siswa yang menunjukkan sikap yang kurang wajar, siswa yang menunjukkan tingkah laku kurang wajar, dan juga siswa yang menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus untuk mendapatkan hasil yang baik dalam belajar. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang terjadi pada siswa yang pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Utami 2020, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, siswa terdapat faktor fisiologi dan faktor psikologis. Pada faktor psikologi, di mana kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Dalam keadaan jasmani dan kondisi tubuh yang sehat dan juga baik dalam mengikuti pembelajaran, tidak mudah mengalami kelelahan. Berbeda dengan siswa yang kondisi tubuhnya sedang tidak baik, maka akan mengalami kelelahan. Selanjutnya, pada faktor psikologis, di mana siswa mengalami cacat mental, itu akan mempengaruhi kemampuan belajarnya. Siswa yang kurang memiliki bakat khusus akan mengalami kesulitan belajar, berbeda dengan siswa yang memiliki bakat khusus. Memberikan motivasi kepada siswa agar belajarnya lebih giat dan lebih semangat. Memiliki ego yang dimana siswa tersebut sudah pintar dan bisa sehingga tidak mau saling menolong antar teman pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, pada faktor eksternal, siswa terdapat faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan tempat tinggal. Pada faktor keluarga mempunyai peran yang sangat penting dan dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Di sini
peran orang tua yang kurang dalam memperhatikan perannya sebagai orang tua, dan juga kebiasaan keluarga yang tidak menjunjung siswa dalam hal belajar akan membuat waktu belajarnya berkurang. Dengan begitu, dapat mengakibatkan kesulitan belajar bagi siswa. Didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum, dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Program pengayaan dapat diartikan memberi tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Kegiatan pengayaan pada prinsipnya memberikan kesepakatan pada siswa yang pandai untuk meningkatkan pengetahuannya dengan cara dan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya, dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengayaan. Ada beberapa bentuk kegiatan pengayaan yang dapat diselenggarakan guru, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa yang istimewa atau pandai untuk yang pertama menerapkan pokok bahasan pada situasi yang berbeda. Yang kedua, menciptakan alat atau instrumen atau membuat pemeran yang berhubungan dengan pengetahuan yang dipelajari pada kegiatan pokok.